Shalom, selamat pagi sahabat GACC. Umat yang diberkati Tuhan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Sebab Dia tahu jalan hidup kita, seandainya Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Belajar tentang kitab Ayub, kita akan membaca semata-mata ini sebuah pengujian. Dari pasal 1 hingga pasal yang ke-42, kita tidak akan henti-hentinya mempelajari bagaimana kisah Ayub diuji. Komentar-komentar mereka, puisi-puisi mereka, dan saudara, hidup itu adalah persoalan bagaimana kita level up atau level down. Tapi saya percaya kita di dalam Tuhan, level kita up selalu. Pagi hari yang diberkati Tuhan, tetap semangat dan biarkan kuasa Tuhan menjamah kehidupan kita. Pagi hari ini yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sukacita pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami tidak menyalahkan siapa-siapa, kami tidak menyalahkan persoalan, kami tidak menyalahkan manusia, kami tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kami gantikan segala kehidupan kami dengan semua yang kami alami dengan ucapan syukur. Ucapan syukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan ucapan syukur kami menjadi lebih kuat, lebih hebat, lebih bersuka cita di dalam nama Yesus. Kami siap untuk menikmati ibadah pagi hari ini, di hari yang diberkati Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sendiri, Dia akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan. Haleluya, itu janji Tuhan. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau takut dan janganlah engkau patah hati. Amin. Amin, Yesus. Kami percaya Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Ini iman kami, Tuhan. Engkau yang membela perkara. Ketika engkau menyeberang melalui air, engkau menyertai kami. Tidak akan dihanyutkan. Apabila kami berjalan di api, kami tidak dihanyutkan. Nyala api tidak akan membakar kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Yes, amin. Jesus. Sekalipun
Terus buka hati saudara, sebab sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Oh Jesus, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu. Oh Tuhan, Kau yang menetapkan langkah yang berkenan kepadamu Tuhan. Bila orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Glory bagi Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Tiada batas pada melamanya. Dalam kesesakan Engkau yang sampai Kau tak pernah biarkan kami jalan sendirian, namun tangan-Mu Tuhan selalu menandeng hidup kami. Kami tak takut bahaya, Padamu Tuhan, dan Kau satu Tuhan yang terhidup. Oh, Kau Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku pegang Tuhan, Kau yang tidak meninggalkan kami. Ku yakin, Kau bersama. Haleluya. Mari yang bersyukur kepada Tuhan sama-sama katakan haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Bapa kekal Raja Damai, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Bahkan di tengah ujian sekalipun Bapa, sekalipun seringkali kelihatan Engkau berdiam diri, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan selalu mengingatkan kami jawaban yang baik, jawaban yang pasti, jawaban yang benar dan tepat untuk kami dapat mengisi jawaban-jawaban bagi setiap ujian kami. Engkau yang bersama dengan kami, tak pernah meninggalkan kami, ku tak ragu, ku tak takut, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Keyakinan ini terjadi sesudah Ayub memperoleh ujian demi ujian, bahkan di titik terendahnya tidak ada jawaban lain selain bangkit. Saudara, ketika engkau ada di titik terendah di dalam kehidupanmu, tidak ada solusi lain selain bangkit, keluar. Ada seekor keledai yang dibuang ke dalam sumur dengan maksud untuk membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi ketika ada orang yang bermaksud untuk membunuh keledai ini? Dia mengambil pasir lalu menimbun dia di dalam sumur dengan maksud supaya keledai ini mati. Apa yang terjadi saudara? Ketika timbunan pasir itu ditimbun ke dia, keledai menjadikan pasir itu yang harusnya dia ditimbun, dia pasti akan mati. Tapi dia jadikan pasir itu menjadi batu pijakan dia. Akhirnya ketika dia ditimbun, batu pijakan itu kemudian pasir itu dijadikan pijakan dia. Akhirnya dia bisa keluar dari sumur yang dalam tersebut. Saudara, seseorang ketika di dalam keadaan yang sangat tertekan, dia menjadi kreatif. Karena di titik terendah, dia akan mencari jalan keluar untuk survive.
Manusia punya kecenderungan untuk menyelamatkan diri. Karena dia punya kecenderungan untuk menyelamatkan diri, dia menjadi kreatif dan apa saja dia lakukan untuk bisa bertahan hidup. Gembala kami pernah menceritakan bagaimana mereka mencoba bertahan hidup ketika terombang-ambing di pantai. Saya kalau tidak salah sekitar beberapa hari ya di atas perahu, karena perahu itu terombang-ambing di lautan, dan mereka mencari cara untuk bertahan hidup dengan memakan segala sesuatu yang ada, bahkan kalau bisa mereka minum air asin. Mereka melakukannya itu selama beberapa hari, dan mereka makan apa yang bisa mereka makan pada waktu itu di kapal yang terombang-ambing, sehingga mereka kemudian bisa survive. Saudara, di dalam keadaan yang begitu kita mengalami ujian Tuhan, tekanan dan cobaan yang ada, apapun kita lakukan untuk survive. Dan ketika kita survive, ternyata pada akhirnya kita berkata, ternyata saya bisa ya. Itulah fungsi dari ujian di dalam kehidupan kita, untuk kemudian mengeluarkan kualitas terbaik di dalam diri kita yang sudah dilatih oleh kehidupan, supaya kita menjadi orang-orang yang ternyata bisa survive, dan kita mencari keselamatan yang benar, yaitu di dalam Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kata-kata ini diucapkan Ayub di pasal 23 ayat 10. Saudara, kita akan merenungkan Ayub 20 hingga Ayub 24. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mari dukung channel Gracia Hope Compassion Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe for more videos. Dan saudara sudah menolong kami untuk menyebarkan Injil, kabar baik bagi semua orang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih bagi semua yang sudah mendukung kami lewat pelayanan Gracia Hope Compassion Channel. Pagi hari ini Kitab Ayub 20 hingga Ayub 24, saya memberikan judul Manusia Membutuhkan Pembelaan. Di sepanjang Ayub 20 hingga 24, saya membaca tidak jauh berbeda dengan Ayub yang ke-15 hingga Ayub yang ke-19. Argumentasi-argumentasi antara Ayub dan ketiga sahabatnya itu tidak berhenti. Dan saya memperhatikan ada beberapa doktrin justru yang muncul di sini. Ini menunjukkan faktual, kejadian nyata yang beredar di sekitar kita, bahwa kebenaran itu seringkali menjadi sebuah peperangan yang didebatkan satu dengan yang lain. Dan di dalam peperangan tentang teologi ya, tentang kebenaran, itu biasanya tidak ada yang menang, saudara. Karena yang peperangan yang terjadi adalah peperangan filsafat, peperangan filosofi, peperangan pemahaman, peperangan antara pertanyaan dan jawaban yang kita cari sendiri, pertanyaan yang kita gali sendiri, dan jawaban yang kita tetapkan sendiri. Itulah dasar-dasar filsafat, adalah kemampuan orang untuk berkata-kata indah, untuk mempertanyakan sesuatu, dan kemudian memberikan jawaban atas sesuatu. Itulah filosofi. Di dalam kitab Ayub, kita membaca begitu banyak filosofi-filosofi yang diungkapkan oleh Bildad, Elifas, dan Sofar untuk memperhatikan kenyataan apa yang terjadi pada Ayub. Mereka mencoba menelaah, menjabarkan, dan juga menyimpulkan dengan pikiran mereka sendiri. Di sini kita melihat ada banyak pola pikir manusia yang biasanya terjadi. Pola pikir menyalahkan, pola pikir memperdebatkan, pola pikir bertanya-tanya, dan pola pikir menyimpulkan sendiri dengan kekuatan sendiri. Nah, tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tanpa Roh Kudus, kesimpulan kita itu seperti sekam yang akan lenyap ditiup angin, karena kesimpulan kita itu berdasarkan pikiran manusia. Tetapi di tengah-tengah filosofi kita, di dalam mencari filsafat-filsafat tentang kebenaran, ada banyak hal yang juga diungkapkan Tuhan. Pada waktu Ayub, zaman Ayub itu belum ada Alkitab. Tetapi Alkitab yang sudah ditulis selama 1600 tahun oleh 40 penulis Alkitab, kemudian mengambil sebuah doktrin-doktrin penting dari kitab suci ini yang membuat kita paham ternyata kebenaran itu seperti ini. Nah, di dalam kitab Ayub ini ada beberapa filsafat-filsafat yang dituangkan oleh mereka, baik oleh Ayub, Elifas, Sofar, dan Bildad. Dan itu semua membuat kita berpikir, mana sebetulnya ini yang benar? Mananya yang benar, kata orang Batak. Mananya yang benar, Elifas, Sofar, Bildad, atau Ayub? Tetapi di akhir kitab Ayub, Tuhan berkata untuk membela Ayub, dikatakan, kalian yang Ayublah yang benar, hambaku Ayub. Jadi keadilan Tuhan
Itu ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya perkataan-perkataan Elifas, Sofar, dan Bildad itu merupakan perkataan argumentasi yang ketika kita menyimak, di situ ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang lahir dari jawaban Ayub. Seseorang yang diuji, mengalami tekanan yang begitu hebat, dan ada ungkapan-ungkapan yang ternyata mewujudkan sebuah doktrin ilahi, doktrin Allah yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan Ayub. Dan inilah yang kita akan pelajari dari kitab Ayub pertama hingga di sini kitab Ayub yang ke-24. Saya menarik 3 kebenaran tentang doktrin Allah yang penting. Sebelumnya kita akan pelajari tentang pasal 20 garis besarnya, yaitu Sofar berpendapat bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Nah, saudara, hal ini juga diteguhkan di dalam Mazmur 73 bahwa kefasikan orang fasik itu sifatnya kemujuran orang fasik itu sifatnya sementara, karena di tempat-tempat licin mereka akan berakhir. Di Ayub pasal 21 ayat 1 hingga 34, Ayub berpendapat bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Dan di pasal 22 ayat 1 hingga 30, Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Tekanan-tekanan yang dilakukan Elifas ini membuat Ayub bereaksi. Reaksi yang dia miliki adalah Ayub membela diri di hadapan Allah. Dia katakan, saya tidak perlu membela diri di hadapan manusia, tapi saya ingin membela diri saya di hadapan Tuhan. Seandainya bisa, saya ingin membela perkaraku di hadapan Tuhan. Di Ayub 23 ayat 1 hingga ayat 17. Di pasal 24, perdebatan tentang Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Filosofi manusia adalah membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Dan ketika mereka mencari jawaban, jawaban itu tidak selalu langsung mereka dapatkan. Tetapi membuat manusia memiliki pencarian akan pengenalan akan Tuhan. Dan di sini kita belajar di kitab Ayub banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya menggambarkan bahwa kita sama sekali tidak tahu tentang Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita diberikan Roh Kudus untuk memiliki pengertian, khususnya Alkitab yang sudah dikanonisasi untuk kita membuat kita mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam kitab suci, membuat kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini kemudian dijawab oleh Tuhan di dalam Alkitab. Karena di dalam Ayub 22, ketika pendapat Elifas menentang Ayub, di sini terjadi peperangan filosofi, peperangan kebenaran. Yang satu membenarkan diri dan menyalahkan yang lain, di sisi lain Ayub membenarkan diri dan menyalahkan juga yang lain. Peperangan terhadap kebenaran, perdebatan, teologia terjadi antara Ayub dengan Elifas, Sofar, dan Bildad. Dikatakan oleh Elifas, terimalah apa yang diajarkan mulutnya, terima aja, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kalau engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sesungguhnya engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka ia akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Sekali lagi tekanan-tekanan yang dikatakan oleh Elifas. Di sini saya melihat tidak ada yang salah, saudara. Tidak ada yang salah karena nasihat ini baik, benar adanya. Dikatakan terima aja apa yang dikatakan mulutnya. Firman Tuhan itu harus didengar. Dan apa yang diajarkannya juga itu benar adanya. Adalah engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta ini membuktikan keadaan manusia ketika dia mengalami ujian, tekanan dari orang lain, tekanan itu sekalipun itu firman, itu membuat dia tidak mampu untuk bereaksi terhadap kebenaran. Dan secara manusiawi itulah yang dihadapi Ayub sehingga terjadi perdebatan demi perdebatan. Saudara yang diberkati, ini menunjukkan sisi keadilan Tuhan di mana pada zaman sekarang ketika kita dituduh dengan dosa kita, ketika kita dituduh dengan sesuatu yang dianggap kita jatuh dalam dosa, ada satu pribadi yang kita butuhkan. Apa itu saudara?
Manusia tidak mampu menerima firman. Manusia tidak mampu mendapat serangan-serangan untuk melakukan kebenaran. Disinilah terjadi peperangan kebenaran. Manusia itu tidak mampu untuk menyerap kebenaran. Makanya Israel gagal total. Ketika mereka mereka pikir itu serangan-serangan kebenaran bagi diri mereka. Mereka tidak memiliki kesanggupan untuk menerima nasihat. Dan apa yang terjadi? Kita akan baca di dalam Ayub 23. Ada satu pribadi yang dibutuhkan untuk seseorang bisa menerima teguran. Untuk seseorang bisa menerima kebenaran. Untuk seseorang bisa menerima nasihat dari firman Tuhan. Kalau tidak ada pribadi yang satu ini, maka peperangan kebenaran, peperangan pembenaran, peperangan kebenaran diri sendiri itu akan terjadi. Antara orang yang menasihati dengan firman dan orang yang diduga melakukan dosa dan kesalahan. Yaitu antara pihak Elifas dan pihak Ayub. Ayub membutuhkan satu pribadi yang lain. Mari kita baca di dalam Ayub 23. Ayub membela diri. Semua orang mempunyai naluri untuk membela diri. Ketika kita diserang, sekalipun itu dengan firman, ketika firman itu datang menasihati, tidak semua orang akan sanggup menerimanya. Pertama, karena dia merasa diri benar. Yang kedua, karena dia merasa dia terlalu salah dan tidak bisa bangkit. Yang ketiga, karena hati kita itu tidak memiliki kesanggupan untuk menerima kebenaran setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kita membutuhkan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dan di sini saya menerima sebuah doktrin kebenaran yang lain, bahwa ketika Ayub menjawab, dia membela dirinya. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Saya mengeluh karena saya tidak mengerti. Saya berdoa kepada Tuhan dengan masalah-masalah, dengan ujian-ujian yang ada karena saya tidak mengerti. Dan kamu juga pressure aku dengan kebenaran yang kamu miliki. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Di sini saya menemukan bahwa Ayub menemukan dirinya lemah, tak berdaya terhadap setiap tuduhan, baik tuduhan manusia maupun tuduhan firman, bukan tuduhan firman, maupun nasihat firman, tuduhan manusia dan nasihat firman. Dia tidak memiliki keberdayaan untuk menerima semuanya itu karena tekanan yang dia miliki ada di ambang batas kemampuan. Apa yang dia lakukan? Dia ingin membela diri. Di hadapan Tuhan, manusia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Dan saya mau katakan, di sini tersirat bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia perlu memberikan satu pribadi, yaitu Roh Kudus, untuk melakukan pembelaan kepada Ayub. Manusia itu bodoh, saudara. Kita mau benar, kita mau salah, jawaban kita tentu kita tidak mengerti hukum. Ayat 5 dikatakan, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Manusia bodoh, saudara. Manusia tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia membutuhkan pembelaan. Pembelaan ini tidak boleh dari tidak boleh dari pribadi yang tidak mengenal Allah. Pembelaan ini tidak boleh dari pribadi yang tidak mengenal hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga memberikan inisiatif menyediakan pembelaan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang mengerti tentang Tuhan, yang menyelidiki ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan. Itu sebabnya saudara, ibarat ada di peradilan, ada hakim yang adil, itu Bapa di surga. Ada terdakwa, yaitu kita dengan seluruh kesalahan kita. Dan ada penebus, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada juga penasehat hukum. Itulah pribadi Roh Kudus yang membela kita siang dan malam. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku? Dalam kemahakuasaannya, disitulah fungsi Yesus sebagai juru selamat. Dan Ayub berkata, tidak, ia akan menaruh perhatian padaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Kita butuh Roh Kudus yang mengenal hukum dan ketetapan Tuhan untuk memberikan pembelaan bagi kita di hadapan Tuhan. Ada sang penuduh, sang pendakwa, yaitu iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Dia menjudge kita siang dan malam. Tapi ada penasihat hukum.
pribadi Roh Kudus yang kita perlukan. Dan ada Tuhan Yesus Kristus yang siap menggantikan hukuman yang akan kita jalani. Keadilan hakim, yaitu Bapa di surga yang akan menghakimi kita, hidup dan mati kita, saudara. Dan satu hal, pribadi Roh Kudus kita butuhkan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia, di utara ku cari dia, ia tidak tampak, aku berpaling ke selatan, ia tidak melihat aku. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini ayat yang luar biasa, yang kemudian di titik terendah Ayub dia mengatakan oleh karena percayanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penyambung dia dengan kekuasaan Tuhan. Di sini tersirat juga, saudara. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jika dia mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Titik terendah kita membuat benih percaya kita yang paling kecil sedikit pun itu akan hidup, dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita keselamatan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalanku dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirku tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itu sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutanlah terhadap dia. Saudara, sampai di sini saya menemukan 3 doktrin penting kebenaran. Dari Ayub 3 yang sudah kita bacakan, bahwa kesalahan Ayub selama ini adalah dia melakukan penyembahannya bukan karena mengenal Tuhan, tetapi karena dia takut. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut kehilangan anak-anaknya, takut anaknya dihukum, takut dia dihukum, takut kehilangan hartanya, semua karena ketakutan. Di sini menimbulkan satu kesimpulan. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sesungguhnya di dalam kebodohan, seseorang yang melakukan segala sesuatu karena ketakutan, dia pikir perbuatan baik yang menyelamatkan. Faktanya adalah perbuatan baik tidak menyelamatkan, kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan. Yang penting yang kedua, di dalam kitab-kitab Ayub yang selama ini sudah kita bacakan, di Ayub 19 ayat 25 dia berkata, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Orang yang ada di titik terendah, kemudian dia menemukan hanya iman yang membuat bisa saya selamat. Manusia membutuhkan penebus juru selamat karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Amin. Doktrin yang ketiga, bahwa manusia membutuhkan pembelaan. Ayub berupaya melakukan pembelaan, dan manusia, sahabat-sahabatnya tidak bisa membela dia. Dia harus membela dirinya sendiri, tapi dia tidak mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Di sini tersirat bahwa kebenaran ini, bahwa Ayub membutuhkan pembelaan Tuhan. Manusia membutuhkan pembelaan Tuhan. Dan saudara, apa yang luar biasa, Tuhan memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, pembela, advokat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya lewat pelajaran tentang ujian dari Ayub, manusia menemukan jawaban bahwa yang pertama, kalau engkau mau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena ada juru selamat yang hidup. Juru selamat yang hidup itu yaitu dari Tuhan sendiri. Dan kemudian pembelaan itu tidak bisa kita bela diri sendiri karena kita nggak mengerti hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, pembelaan itu sia-sia. Itu sebabnya Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu bela. Tuhan yang berperkara dengan kita, Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk membela. Hanya yang di sini yang diperlukan adalah kekuatan hatimu untuk percaya. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, percaya. Amin. Percaya bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, percaya pada kasih karunia Tuhan. Percaya bahwa kita membutuhkan pertolongan, percaya bahwa kita membutuhkan juru selamat yang dari Tuhan sendiri. Percaya bahwa manusia membutuhkan pembelaan dan Roh Kuduslah yang membela kita. Pada akhirnya ketika filosofi Ayub berbicara, dia menemukan jawaban itu di dalam dirinya sendiri ketika Tuhan menyatakan itu semua dalam dirinya. Dan ini menjadi sebuah preseden Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan. Sebab ujian membuat kita mikir. Saudara, saya seringkali belajar dan saya nggak mengingat banyak hal.
Saya seringkali melupakan banyak hal yang diajarkan oleh dosen. Saya mengikuti magister saat ini. Saya banyak hal yang saya tidak ingat. Tetapi begitu dikasih ujian, wah, pikiran itu langsung berkecamuk, langsung mencari-cari jawaban di pikiran. Itu apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh iya, ingat. Jadi, ayo penemukan jawaban di pikirannya karena Tuhan sudah memberikan dia pelajaran ini. Bahkan hatinya, rohnya dipenuhi dengan pelajaran dari Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan akan menjadi nyata pada waktu kita menghadapi ujian dan tantangan kehidupan. Kita mencari solusi, mencari jawaban. Dan satu hal, pembelaan itu datang dari Tuhan, Tuhan sediakan lewat pribadi Roh Kudus. Ayat 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini benar terjadi, saudara. Ayub menemukan jawaban di balik ujian kehidupan. Sekalipun dia dalam tekanan, tekanan itu membuat dia mikir, dan kemudian dia menemukan perkataan-perkataan yang luar biasa ini. Yang menjadi satu tuntunan juga bagi kita, karena ini apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi Ayub, dinyatakan juga buat kita semua. Apa yang kutakutkan itu yang mendatangi engkau. Makanya saudara, kalau kamu takut mati itu justru datang. Kalau kamu takut kehilangan harta itu justru akan datang. Banyak ketakutan yang karena dasar takut itu justru itu datang ke kita. Itu sebabnya jangan takut. Tetapi biarlah kita bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang bela kita. Amin. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari firman Tuhan pagi hari ini, saya juga mau mengingat kembali untuk memberikan ucapan selamat kepada Gembala Sidang di gereja kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala, Bapak Pendeta William Rusunwuli yang sudah selalu bersama-sama dengan kami untuk melayani kami di Gereja Betani Indonesia Tondano. Kami akan bawa di dalam doa untuk ulang tahun dari Bapak Gembala. Kami tahu tidak mudah untuk bisa melayani, ada banyak ujian, tantangan dalam kehidupan untuk melayani Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan yang memunculkan Bapak Gembala seperti emas untuk menjadi kuat di dalam pelayanan, menjadi kuat di dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di akhir dari ibadah ini saya mau katakan, Tuhan tahu jalan hidup kita, seandainya Ia menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang engkau alami saat ini, lewat ujian ini mungkin membuat engkau berpikir, dan membuat engkau percaya, dan membuat engkau akan menemukan jawaban. Yesus adalah jawaban. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Setiap umat Tuhan membutuhkan pembelaan daripada Tuhan. Banyak situasi yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami. Di situ kami belajar untuk mencerna maksud Tuhan. Filosofi kami jalan, pikiran kami jalan, dan kiranya kami menemukan jawaban-jawaban yang benar daripada Tuhan. Ada orang yang mengalami masalah dalam masalah finansial, ada orang yang mengalami masalah di dalam masalah sakit penyakit, ada orang yang mengalami masalah dengan perseteruan dengan anak mantu, mertua, anak dan cucu, dan juga rekan kerja. Ada orang yang bermasalah dengan promosi jabatan, ada orang yang bermasalah dengan demosi jabatan, ada orang yang bermasalah dengan perkara-perkara banyak hal di dunia ini. Tapi kami percaya orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memunculkan seperti emas. Dengan cara Tuhan menjawab semua yang menjadi pertanyaan. Ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini, saudara, sehingga mungkin dengan konseling satu persatu kami tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi ketika umat Tuhan dengan sungguh-sungguh bertanya-tanya akan Tuhan, Tuhan terlalu sanggup untuk memberikan jawaban. Kita hidup hanya oleh karena anugerah, kita membutuhkan pertolongan dari Juru Selamat, dan kita semua membutuhkan pembelaan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus mengenal ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tidak pernah akan salah memberikan nasihat dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan, secara khusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta William Rusunwuli yang berulang tahun, pada hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kami tahu tidak mudah menjadi seorang gembala sidang Bapak, karena banyak hal dia diuji untuk memunculkan dia seperti emas. Oleh sebab itu umur panjang di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan, pembelaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupnya. Umur panjang dibuat berhasil dan beruntung diberkati Ibu Gembala Tuhan.
untuk mendapatkan kesehatan, kekuatan, perlindungan di dalam nama Yesus. Anak cucu dibuat Tuhan menjadi orang benar yang selalu aman dalam lindungan Tuhan. Diberkatilah keluarga ini, apa yang kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Pelayanan Gereja Betani Indonesia, engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa untuk pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami, buat kekasih-kekasih Tuhan yang setia mengikuti channel Gracia Hope Compassion Channel. Ibu Mona Saragi Tuhan, Ibu Leni Manaroinsong Tuhan, Ibu Eske Maringka Mama kami Tuhan, Bapak Adrianus JP Napitupulu Tuhan, Tante Nita Tuhan, Sianturi Bapak, dalam nama Yesus, Opung Herliana Syahaan Tuhan, dalam nama Yesus, Tante Diana Tuhan, Tante Risma Tuhan, Inang Uda Duma Tuhan, Inang Uda Tiarma Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juga jemaat-jemaat kekasih Tuhan, kami berdoa untuk Isabel Tuhan, dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk Ibu Leni Menaroinsong Supi Tuhan, Pak Erik Tuhan Menaroinsong, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa mereka di dalam doa-doa kami. Secara khusus kami juga bawa untuk Rahel Evan Tuhan, untuk Vesta Tuhan, juga Bang Marcel Tuhan, dalam nama Yesus, Ricardo, Rico, Tuhan, Siska, Lisa juga keluarga hamba Tuhan, Gandhi Napitupulu bersama keluarga, juga jemaat Gereja Betani Tondano, juga jemaat Hati Immanuel Ministry Tuhan, Dr. Alfa Supi Tuhan, yang akan membagikan webinar Bapak. Untuk hari Senin kami berdoa campur tangan kuat kuasa Tuhan, untuk mereka dapat mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan melalui pemberitaan firman Ibu Nova Novita Darmawan, juga webinar yang akan dibawakan oleh Dr. Alfa Supi Tuhan. Ada penyingkapan-penyingkapan Tuhan tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran, sehingga acara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Bapa, secara khusus Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang membutuhkan jawaban-jawaban doa dari setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk Pak Haryadi, Engkau sembuhkan kesehatan jantungnya, Ibu Herberta Dir Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Teti, disembuhkan sempurna kesehatan kekuatan, bersama Pak Guntur diberikan kesehatan anugerah yang berlimpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus kami selalu bawa di dalam doa, dan pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami akhiri ibadah firman Tuhan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk Jeo Angga Tuhan, Astrid yang akan melahirkan Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Dios Ai Tuhan, dan juga Ivo Ela Tuhan, Rex dan juga Regina, dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Kami berdoa untuk adik Ariel Tuhan yang sekolah di SMA Taruna, Tuhan dibuat berhasil beruntung bersama mamanya Tante Eti, dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan Tuhan ajaib dalam kehidupan mereka. Dan kami bawa semua orang yang mengalami penyakit kanker Tuhan, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami bawa setiap orang yang mengalami penyakit jantung, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami juga bawa untuk Cik Meilian, Cik Meyung Tuhan, Cik Giok Tuhan, untuk sahabat-sahabat Kompak Ministry Tuhan, dalam nama Yesus. GBI Molompar, dalam nama Yesus. Tuhan berkati, lindungi Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Juga gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, melengkapi, dan membuat kami kuat. Tuhan yang bela kami, Tuhan yang bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami terima berkat hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ada informasi yang kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Pelayanan kami Hati Immanuel Ministry HIM Internasional akan mengadakan ibadah dan webinar via Zoom meeting dengan judul mengenal demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini serta kiat untuk mengurangi resikonya. Ya. Mengenal demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini serta kiat untuk mengurangi resikonya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Ketua HIM Tangerang, yaitu Ibu Pendeta Nova Novita Darmawan, dan juga webinar akan dibawakan oleh Dr. Alfa Supit, MD, MB, MSc, PhD, tentang materi tersebut. Ini berbicara tentang bagaimana seorang itu bisa menghindari resiko
pelupa, saudara. Banyak hal ya ketika orang-orang sudah mencapai umur yang eh, usia tua itu menjadi pelupa. Tapi nggak usah tua-tua banget, saudara. Sekarang saja saya umur 40-an kadang suka lupa. Lupa naruh kunci, lupa mau kemana. Bukan karena apa-apa, mungkin banyak pikiran. Nah, di sini kita akan mendeteksi dini dan kiat mengurangi resikonya untuk jangan jadi pelupa. Karena nanti kalau sudah terlanjur tua, kita jadi pelupa, akhirnya kita tidak mengantisipasi itu. Banyak orang tua kita yang harus dituntun oleh anak-anaknya karena sudah mengalami Alzheimer. Pengetahuan ini penting, saudara, buat kita secara pribadi, juga buat orang tua kita, buat kenalan kita. Mari kita bantu share untuk webinar ini. Kami mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk bisa hadir pada hari Senin, besok hari, saudara, jam 20 waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian barat jam 19.00. Untuk waktu Indonesia Timur, yaitu Papua dan sekitarnya, itu jam 21 waktu Indonesia Timur. Saudara, ini yang menjadi undangan kami bagi semuanya lewat pelayanan Zoom ini. Saudara bisa klik link yang untuk mendaftarkan supaya bisa kami kirimkan link Zoom-nya. Saudara bisa klik di status yang kami ketik di bawah nanti. Shalom, baik saudara, selamat beraktivitas. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.